إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai suratul Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, kata kami, aku, sama. Jangan pernah beranggapan bahwa kami, nahnu, sama dengan bahasa Indonesia. Kami berarti banyak. Tidak. Orang Arab sudah biasa, satu orang, saya, aku, tapi memakai kami. Ini sudah biasa. Oleh karena itu Abu Jahal, Abu Lahab yang kerjaannya mengkritisi Al-Quran, istilah sekarang mencaci maki, nyinyirin Al-Quran, Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah mengatakan katanya Allah cuma satu, kenapa pakai kata kami? Enggak ada. Keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab, enggak ada seperti itu. Yang ada Ar-Rahman Rahim. Itu dikritisi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dicaci oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad mincela-minceli katanya. Katanya Tuhan Allah satu, kenapa ada Ar-Rahman, kenapa ada Ar-Rahim? Nah itu. Abu Jahal, Abu Lahab tidak faham Allah yang satu itu mempunyai sifat banyak. Mempunyai sifat banyak. Salah satunya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini tidak disadari, tidak difahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Adapun Allah menggunakan kata kami, Abu Jahal, Abu Lahab faham. Apalagi mengatakan bahwa Allah demokratis. Allah menyertakan para malaikat. Oleh karena itu kata-katanya adalah kami. Gitu. Lihat saja ketika Allah akan menciptakan Adam, Allah musyawarah sama malaikat. Ya. Ini pendapat yang sangat batil. Enggak ada Allah musyawarah. Kalau Rasulullah iya. Manusia yang paling gemar bermusyawarah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau manusia, bukan Tuhan. Allah Tuhan Rabbul Alamin tidak perlu musyawarah karena Dia Maha tahu. Apa yang diketahuinya pasti benar sampai serinci-rincinya. Dan Maha benar, tidak mungkin salah. Ngapain musyawarah? Di sini Allah memakai domir nahnu, kami. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nanti akan ada tafsiran betul pelapangan dada Nabi tidak seperti kita. Banyak di antara kita yang dilapangkan dadanya oleh Allah. Adapun Nabi khusus. Nanti ada riwayatnya pakai di operasi. Ya, dibelah dada beliau. Di umur 10 tahun lebih dikit. Nanti ada riwayatnya dibawakan oleh beliau. Disitulah dibuang rasa hasad, rasa dengki, sifat-sifat buruk dihilangkan dari situ. Dimasukkan ra'fah, rahmah, kasih, sayang, santun dan seterusnya.
maka tidak ada sifat-sifat buruk pada diri beliau. Iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Banyak manusia mempunyai sifat seperti itu atau bahkan diri kita. Nabi tidak ada. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah melepaskan bebanmu. Beban Nabi begitu banyak, dilepaskan oleh Allah. Setelah beberapa tahun beliau jadi Nabi. Di awal-awal kenabian luar biasa berat. Alladzi anqadha dhahrak, beban yang selama ini memberatkan punggungmu. Kalau kita ingin tahu betapa berat beban yang ditanggung oleh Nabi SAW, maka ambil saja contoh misalnya ketika beliau berdua dengan Jabir. Duduk berdua dengan Jabir. Dekat ya. Sampai ujung dengkul Nabi itu menindih paha Jabir. Nah, namanya biasa duduk bersila, deketan kan nggak sengaja gitu kan, nindih. Ya. Hal yang biasa. Seberapa sih lutut Nabi beratnya? Ya. Paling sekilo, 2 kilo mungkin. Apalagi kan tidak dibebankan begitu. Ya tertindik sedikit. Tiba-tiba Nabi kedatangan wahyu. Tiba-tiba Nabi kedatangan wahyu, beliau menunduk dan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ketika beliau kedatangan wahyu, maka seolah beliau pingsan. Tidak bisa berbicara, tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa komunikasi. Apa kata Jabir? Waktu itu pahaku terasa mau remuk, menahan beban dari paha Nabi. Ya, berarti wahyu itu berat sekali. Inna sanulki alaika qawlan saqilan. Kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat, yang dimaksud wahyu. Berat. Itu Jabir, gimana nabinya? Kayak apa beratnya beliau? Maka Aisyah mengatakan di malam yang sangat dingin, kita tahu dinginnya Madinah, puncak nggak ada apa-apanya barangkali. Ya, mungkin Dieng juga kalah. Dinginnya luar biasa Madinah. Malam, beliau kedatangan wahyu. Dan dahi beliau, wajah beliau berkeringat. Kayak apa berarti? Padahal diam. Bukan lari sono, lari sini, enggak. Diam. Tapi berkeringat di malam yang dingin luar biasa. Berarti saking beratnya wahyu itu. Pernah juga Nabi sedang berada di atas unta. Tiba-tiba beliau kedatangan wahyu. Itu unta langsung turun. Sampai perut unta itu menempel di tanah. Unta yang segitu kuat tidak sanggup menyangga badan Nabi yang sedang kedatangan wahyu. Dan begitulah umumnya para nabi, para rasul, laki-laki kuat karena wahyu itu berat. Maka tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang perempuan, nggak akan sanggup. Perempuan menerima wahyu itu tidak akan sanggup. Kalimat Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah berat. Dan antum tahu ketika para malaikat itu mendengar Allah berucap,
mendengar Allah berkata, mendengar Allah berfirman, mereka membantingkan sayapnya dan terdengar suara yang luar biasa dan mereka semua pingsan. Dan Jibril lah yang pertama kali siuman. Ini setiap kali Allah berfirman. Lalu disusul dengan yang lain. Nah, ketika yang lain bangun dari pingsan itu, mereka saling bertanya, tadi Allah bilang apa? Tadi Allah berfirman apa? Tadi Allah mengucapkan apa? Lalu dijawab oleh malaikat yang lain, oh begini. Akan terjadi banjir di negeri ini, sebulan lagi akan terjadi gunung meletus di gunung ini, di setahun lagi akan begini. Nah, ucapan para malaikat inilah yang dicuri oleh mustarikus sama, jin-jin pencuri berita. Kemudian ucapan itu diberikan kepada jin yang di bawahnya, yang di bawahnya diberikan lagi ke jin yang di bawahnya, yang di bawahnya diberikan jin yang di bawahnya. Itu Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis itu dengan menggambarkan pakai tangan seperti ini, jari-jari seperti turun bawahnya. Dan yang terakhir, yang paling bawah, diberikan kepada para dukun, para kahin. Ya, sebetulnya bukan diberikan, dijual. Dijual karena ada sesuatu yang diincar oleh para jin itu, kesesatan para dukun itu. Dijual dengan cara, dibeli dengan cara membunuh misalnya, berzina misalnya, minum khamr misalnya, berbuat kekufuran, dan lain-lain. Ya. Dan mereka dilempari dengan sihab. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat sebutanmu. Berarti tinggi sekali sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Allah disebut, Nabi ikut disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disandingkan. Berarti diangkat sebutan beliau, dan itu semua harus dengan dalil. Kalau tidak dengan dalil tidak boleh. Misalnya masjid sebelah kanan tulisan Allah, sebelah kiri tulisan Muhammad. Bolehkah? Tidak boleh. Ini tidak ada dalil. Yang ada dalil tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kemudian kita ngarang sendiri. Setiap kali kita menulis lafaz Allah, di sebelahnya lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada dalil, ini tidak boleh. Yang ada dalil tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu dilantunkan ketika azan, ketika qomat, ketika sholat. Ya, itu sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah. Nah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, amal kita akan diterima dengan sandingan nama itu. Apa? Yang pertama, la ilaha illallah, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Apa? Amal kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, wudu kita, tayamum kita, azan, qomat, melempar jumrah, tawaf, sa'i, harus sama dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diterima. Walaupun dia ikhlas sekali karena Allah. Atau sebaliknya, dia meniru persis cara Nabi, salatnya, puasanya, wudunya, tapi tidak ikhlas, ria, tidak akan diterima. Dua syarat itu harus terpenuhi. La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Fa inna ma'al usri yusran. Sungguh bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ada berapa kemudahan di sini? Dua ayat ini. Ada berapa? Ada dua.
Ada berapa kesulitan di dua ayat ini? Satu. Walaupun dihitung dua, tapi tetap dianggap satu. Kenapa? Karena yusronnya nakirah, usrnya ma'rifat. Ma'rifat pakai alif lam, mau 2, mau 3, mau 10, mau 100, dianggap satu. Dianggap satu. Adapun nakirah tanpa alif lam, 1 ya 1, 2 ya 2, 5 ya 5, 10 ya 10. Ya. Seperti ketika seseorang sedang berbicara tentang Masjid Istiqlal, ya, dalam bahasa Arab ya. Nah, ketika yang dimaksud Masjid Istiqlal itu pakai al. Al-Masjid kada, Al-Masjid kada, Al-Masjid kada. Masjid Istiqlal itu begini, pakai alif lam. Mau disebut berapa kali ya, yang dimaksud Istiqlal itu satu. Gitu. Beda kalau tanpa alif lam disebut nakirah, maka 1 ya 1, 2 ya 2, 10 ya 10 dan seterusnya. Berarti dari dua ayat ini disimpulkan bahwa dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Berarti kalau ada 5 kesulitan, ada 10 kemudahan. Ada 10 kesulitan, ada 20 kemudahan, dan begitu seterusnya. Dengan dua ayat ini, kita berani menghadapi kehidupan ini. Ya, ini salah satu janji Allah yang wajib kita siqah, yakin. Ya, cari kerja sulit, sakit nggak sembuh-sembuh, cari nafkah sulit, usaha sulit, dan seterusnya, haram bagi kita berputus asa. Nah, ada satu kesulitan, ada 2 kemudahan, 2 kali lipat. Ya. Nah, jangan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu membuat kita takut terhadap urusan dunia. Awas, persaingan semakin ketat nih. Awas, ekonomi melemah nih. Awas ini, awas penyakit begini, virus, ganas, segala macam. Itu orang kafir. Adapun kaum muslimin, oleh Allah dan Rasulnya disuruh melihat sepele terhadap dunia ini. Sepele, kecil, ringan, remeh. Kalau mau takut, urusan akhirat. Baru nyawa baru lepas dari jasad aja sudah menakutkan sekali. Sudah sakit luar biasa. Tidak ada sakit sesakit nyawa kita lepas dari badan kita. Ya. Nabi saja kesakitan. Inna lil mauti saqarat. Inna lil mauti saqarat. Dalam kematian pasti ada sekaratnya. Dalam kematian pasti ada sekaratnya. Itu ucapan Nabi menjelang wafat. Beliau sendiri merasakan sakit, apalagi kita. Ya. Belum nanti kalau sudah lepas. Ya. Apakah ruh kita akan dibawa ke atas dengan memakai kain kafan dari surga dan olesan dari surga, atau sebaliknya? Apakah setiap kali dinaikkan ke atas, itu para malaikat akan mengatakan, roh siapa ini? Wangi sekali. Atau sebaliknya, malaikat mengatakan, roh siapa ini? Busuk sekali. Ya. Apakah akan terus diizinkan naik sampai kepada Iliyin, atau tidak diizinkan lalu dibantingkan ke bawah? Kita tidak tahu. Itu baru beberapa saat setelah nyawa kita lepas dari jasad kita. Belum nanti ketika kita sudah masuk liang lahat, didatangi 2 utusan Allah Munkar Nakir, bertanya tentang 3 hal kita tidak tahu. Apakah nanti kita bisa jawab atau tidak bisa? Ini urusan yang sangat besar. Hadapan ekonomi, hari tua, mantu, momong cucu, segala macam, ini urusan kecil. Bisa iya, bisa tidak. Orang kafir
mengajari kita kaum muslimin untuk membesarkan dunia. Karena orang kafir sudah dipermainkan oleh setan, oleh iblis. Mestinya kaum muslimin jangan ikut-ikutan orang kafir. Jangan mau ditipu oleh setan, oleh iblis. Yang besar itu akhirat, bukan dunia. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah selesai, maksudnya selesai urusan dunia, fansab, beralih ke urusan lain, maksudnya akhirat. Ya, udah selesai kerjaan, udah hafalin Al-Quran, udah selesai kerjaan, udah siap-siap sholat duhur, udah selesai jualan, siap-siap sholat asar, tinggalkan jualannya, dan begitu seterusnya. Dan ayat ini mengandung arti jangan terlalu lama berleha-leha. Ya. Udah selesai ini, selesai ini, selesai sih. Ya. Jadi sebagai seorang muslim itu jangan banyak menganggur. Ya. Habis urusan ini, urusan ini. Seorang muslim seperti baik urusan dunia atau akhirat. Dan jangan takut. Terakhir, wa ila rabbika farghab. Dan terhadap Rabbmu, Allah, berharaplah kalian. Berharaplah kalian. Ya. Ya, beliau membawakan satu riwayat dari Abdullah bin Imam Ahmad, anak dari Imam Ahmad. Sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Itu masih ingat siapa Ubay bin Ka'ab ya. Anna Aba Hurairah kana jariyan ala an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya'a la yas'aluhu anha ghairuhu. Kata Ubay bin Ka'ab, kebiasaan Abu Hurairah berani menanyakan, tidak malu-malu menanyakan kepada Nabi apa yang sahabat lain tidak berani, tidak menanyakan kepada Nabi. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah bertanya tentang syafaat, man as'adun nasi bisyafa'atik, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Sebelum dijawab, Nabi mengatakan, sudah aku duga. Engkaulah yang pertama kali akan bertanya tentang ini. Ya. Berarti Nabi tahu betul kerakusan Abu Hurairah, ketamakan Abu Hurairah terhadap ilmu. Ya. Nah, termasuk yang ini. Ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Ya Rasul, apa yang pertama kali engkau lihat dari urusan nubuat ini? Engkau kan jadi nabi. Nah, awal pertama kali engkau sebagai nabi, engkau melihat apa? Tanda-tanda apa? Bukan awal turunnya wahyu, bukan. Ya, kan sebelum itu ada tanda beliau akan jadi nabi. Dan beliau tahu setelah jadi nabi tentunya. Ya, dinaungi awan misalnya, ini itu termasuk yang ini. Fastawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan waqar. Lalu Nabi duduk dan mengatakan, laqad sa'alta ya Aba Hurairah. Ya, engkau berani nanya tentang hal ini wahai Abu Hurairah. Inni lafi as-sahra. Waktu itu aku berada di Sahara. Sahara itu tengah padang pasir. Gak ada manusia di situ. Ibna asyara sinin wa asyur. 10 tahun lebih, beberapa bulan umurku. Beliau ingat ya. Wa idza bikalamin fawqa ra'si. Tiba-tiba di atas kepalaku ada 2 orang yang berbincang-bincang. Wa idza rajulun yaqulu li rajulin. Dua-duanya laki-laki, yang satu berkata kepada yang lain, huwa. Inikah anaknya?
Yang ini, gitu. Yang ini dijawab sama orang kedua, na'am, ya ini. Gitu. Itu didengar oleh Nabi. Fastaqbalani biwujuhin. Lalu dua laki-laki itu berada di hadapanku dengan wajah lam araha li khalqin qattu. Wajah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Belum pernah aku melihat wajah seperti itu. Ya, setampan itu. Wa arwahin lam ajidha min khalqin qattu. Dengan wewangian yang belum pernah aku cium sebelumnya. Wangi luar biasa. Wa thiyabin lam araha ala ahadin qattu. Dengan pakaian yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Fa aqbala ilayya yamsiyani. Dua laki-laki itu berjalan pelan ke arahku. Hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'adudi. Dua-duanya merengkuh adud lengan tangan bagian atas. La ajidu li ahadihima massan. Aku tidak merasa tersentuh. Ya. Jangankan sakit, nyeri. Ya. Sepertinya nggak tersentuh. Gitu. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Laki-laki pertama berkata kepada laki-laki kedua, aj'ihu. Suruh dia terlentang, ya. Bikin dia terlentang. Fa'ajja'ani, maka dua laki-laki itu memposisikan aku terlentang bila qasrin wala hasrin, tanpa paksaan, tanpa sakit, ya. Enak gitu. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Laki-laki pertama berkata kepada laki-laki kedua, iflaq sadrahu. Belah dadanya. Belah dadanya. Fahawa ahaduhuma ila sadri fafalaqahu fima ara bila damin wala waj'in. Lalu dibelahlah dadaku tanpa rasa sakit sedikit pun, tidak ada darah, ya, tidak berasa. Padahal dadanya dibelah. Faqala lahu, laki-laki pertama berkata kepada laki-laki kedua, akhrij al-ghilla wal hasada. Keluarkanlah sifat iri, sifat hasad, sifat dengki. Keluarkan. Fa akhraja syai'an. Lalu laki-laki tadi mengeluarkan sesuatu dari dalam dadaku. Kahai'atil alaqah, seperti segumpal daging. Tsumma nabadhaha fatarahaha. Lalu dilemparkan. Diambil dan dilemparkan. Faqala lahu, laki-laki pertama berkata kepada laki-laki kedua, adkhilir ra'fata warahmata. Masukkan sifat kasih sayang, sifat santun, sifat rahmah, ra'fah dan rahmah. Fa'idha mithlul ladhi ukhrija syabhudul fiddah. Seperti sesuatu yang mirip-mirip perak. Ya, ini ingatan beliau. Thumma hazza ibhamu rijli al-yumna. Kemudian bergetarlah jempol kakiku yang kanan. Faqal ughdu wa aslim farja'tu biha a'du riqatan al-saghir wa rahmatan lil kabir. Setelah itu aku selalu mempunyai rasa kasih sayang terhadap siapapun yang lebih kecil dariku, dan aku mempunyai rasa rahmat, kasih sayang, penghormatan terhadap orang-orang yang lebih besar. Inilah sifat beliau, menjadi baik dengan dijaga oleh Allah, tidak seperti kita.
Dan ini semakna dengan hadis-hadis beliau yang lain yang mengatakan bahwa hati itu ketika terkotori dengan dosa lalu menghitam, lalu menghitam, lalu menghitam. Jadi hati itu luar biasa. Ya, yang ada di dada. Sepuluh tahun lebih beberapa bulan ya. Jauh sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama. Riwayat lain yang dibawakan oleh beliau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'altu Rabbi mas'alatan. Aku pernah memohon sesuatu kepada Allah. Wadidtu anni lam akun sa'altahu. Yang aku sepertinya tidak mau. Jadi seolah-olah menyesal gitu ya. Pernah memohon sesuatu. Qad kanat qabli anbiya. Ya Allah, sebelum aku ada para nabi, para rasul. Minhum man sukhirat lahu ar-rih. Di antara nabi, di antara rasul ada yang engkau berikan izin untuk menundukkan angin. Ya. Angin, berhentilah, berhenti. Angin datanglah, datang. Dengan izin Allah tentunya, minta kepada Allah. Wa minhum man yuhyiyal mauta. Ada di antara nabi sebelumku ya Allah yang atas izinmu bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Nabi Isa. Kalau yang tadi nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bahkan hewan, bahkan jin itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya. Terus ada yang lain ya, di riwayat yang lain ada 2 riwayat ini. Qala ya Muhammad, Allah menjawab, wahai Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awaituka. Bukankah engkau ini yatim, tanpa ayah, tanpa ibu dulu? Kemudian aku pelihara engkau, aku berikan nikmat kepada engkau. Dijawab oleh Nabi, bala ya Rabb. Iya. Alam ajidka dhalan fahadaituka. Bukankah engkau dulu dol? Apa dol? Sesat. Nabi tentu sebelum menjadi Nabi kan enggak tahu tauhid uluhiyah apa, tauhid rububiyah apa, tauhid asma wa sifat apa, enggak tahu. Salat enggak tahu. Puasa enggak tahu. Apa kalau enggak sesat? Iya kan? Fahadaituka, lalu aku berikan hidayah kepada engkau. Bala ya Rabb, betul ya Allah. Alam ajidka a'ilan fa'agnaituka. Bukankah dulu engkau miskin? Aku cukupi engkau. Bala ya Rabb. Ya. Alam asyrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Alam arfa' laka dhikrak. Bukankah aku telah tinggikan sebutanmu? Dijawab, bala ya Rabb. Ini Allah ingin menjelaskan kepada beliau bahwa nikmat yang diterima oleh beliau dari Allah jauh melebihi dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Termasuk mukjizat. Mukjizat Nabi Musa yang luar biasa, tongkatnya Nabi Ibrahim yang dibakar tidak mempan dan seterusnya, dibanding dengan mukjizat Nabi tidak ada apa-apanya. Kita jangan seperti anak kecil yang melihat lebih hebat Nabi Musa, lebih hebat Nabi Ibrahim, lebih hebat Nabi Isa,
bisa menghidupkan orang mati, Nabi bisa apa? Ya, Rasulullah bisa apa? Ini anak kecil. Ya, karena mukjizat Al-Quran luar biasa. Dengan Al-Quran manusia bisa masuk surga. Adakah orang hari ini umat Muhammad SAW bisa masuk surga tanpa Al-Quran? Nggak mungkin. Ada riwayat lagi juga dari Ibnu Abi Hatim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa hiyaluhu hajarun. Waktu itu Nabi sedang duduk dan di sekitar beliau ada sebuah batu. Faqal, Nabi bersabda, "Lau ja'al usru fadakhala hadzal hajar." Seandainya datang kesulitan masuk ke dalam batu ini. Seandainya ada kesulitan masuk ke dalam batu ini. La ja'al yusru. Maka setelah itu pasti akan datang kemudahan ke dalam batu ini. Hatta yadkhula alaihi fayukhrijahu. Lalu dia masuk ke dalam batu itu dan mengeluarkan kesulitan itu. Ya, itu batu. Apalagi kamar, ruangan, rumah yang kita sedang merasa kesulitan, terlilit hutang misalnya, nganggur berbulan-bulan misalnya. Insya Allah pasti akan ada kemudahan yang akan datang. Dengan sikoh kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya. Lalu turunlah firman Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Satu lagi terakhir. Ini dari Al-Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. La salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat, enggak usah salat. Bi hadrati ta'am, ketika makanan sudah dihidangkan. Ini menafsirkan fa idza faragta fansab. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Dan juga jangan salat ketika engkau terhalang oleh dua khabas. Buang air kecil dan buang air besar. Ya, artinya dibuang dulu. Ya. Ini memudahkan kita. Banyak athar misalnya dari Ibnu Umar ketika sedang makan dan terdengar qomat, bukan adzan ya, qomat. Diteruskan makannya. Diteruskan makannya. Itu qomat, apalagi adzan, ya kan? Apalagi adzan lebih diteruskan dan nggak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Akhirnya tertinggal sholat bernyawa, nggak masalah. Ya. Ini menunjukkan bahwa untuk hal-hal yang doruri, untuk hal-hal yang sifatnya memang sangat dibutuhkan oleh badan kita, maka sholat saja boleh ditunda. Semua kita insya Allah butuh dengan makan. Ya. Ketika sedang makan atau bahkan baru dihidangkan, makan. Adapun sesuatu yang banyak sekali, ya, kita tidak bisa memakai mafhum muwafaqah dari hadis ini. Ya. Urusan makan aja yang harganya paling seporsi semahal-mahalnya paling 100.000, nggak mungkin sampai 200.000, jarang-jarang seporsi segitu ya. Boleh kita menunda sholat. Apalagi kita rapat ini urusannya 3 miliar. Gitu. Kita sedang rapat proyek senilai 3 miliar. Lebih lagi boleh menunda sholat. Betul?
Tidak betul. Salah besar. Ya. Ini menunjukkan bahwa dunia ini kalau memang diperlukan, ambil. Dan kita sangat perlu, yaitu makan tadi, boleh menunda sholat. Tapi hal yang sangat besar seperti itu, tidak. Tidak bisa mafhum muwafaqah diterapkan di situ. Ya. Lagian kan emang rapat harus jam itu. Ya. Bisa kan nanti habis sholat diteruskan rapatnya? Nah, walaupun yang rapat itu separuhnya orang kafir, gitu, atau separuhnya lebih orang kafir, tetap kita tidak boleh mengalah. Ya. Beda dengan makan, karena ini fitrah manusia sangat dibutuhkan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.